Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardi Pramadika dengan NPM 237007074 dari kelas C. Ingin mempresentasikan tugas UAS paper dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya mengambil judul yaitu Zero Trust Architecture sebagai strategi pertahanan cyber pada sistem informasi akademik. Baik, mungkin langsung saja ke pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Transformasi digital yang pesat di sektor pendidikan telah mendorong pemanfaatan sistem informasi akademik secara luas untuk mendukung kegiatan administrasi dan pembelajaran. Namun, meningkatnya ketergantungan terhadap sistem ini juga membawa resiko ancaman cyber yang semakin kompleks, seperti pencurian data dan akses ilegal. Pendekatan keamanan tradisional yang mengandalkan batasan jaringan tidak lagi efektif menghadapi serangan dari dalam maupun luar organisasi. Oleh karena itu, diperlukan model keamanan yang lebih adaptif dan ketat. Zero Trust Architecture atau ZTA hadir sebagai pendekatan baru yang mengusung prinsip Never Trust, Always Verify. Dengan fokus pada kontrol akses berbasis identitas, segmentasi mikro, serta pemantauan aktivitas secara berkelanjutan. ZTA dinilai mampu meningkatkan ketahanan sistem informasi akademik terhadap berbagai ancaman cyber. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana sih penerapan Zero Trust Architecture atau ZTA ini dapat memperkuat keamanan sistem informasi akademik yang kompleks dan terhubung secara luas? Lalu, sejauh mana sih efektivitas komponen-komponen ZTA ini seperti MFA, RBAC, segmentasi mikro, dan pemantauan berbasis AI dalam mencegah ancaman cyber di lingkungan pendidikan tinggi? Selanjutnya, kepada tujuan, yaitu pertama untuk menganalisis penerapan Zero Trust Architecture pada sistem informasi akademik yang melibatkan berbagai komponen digital seperti LMS, portal mahasiswa, dan cloud. Lalu yang kedua ada mengkaji efektivitas kontrol keamanan berbasis JTA seperti MFA, RBAC, segmentasi mikro, list privilege, dan AI monitoring dalam mengurangi resiko ancaman cyber seperti phishing, ransomware, dan akses tidak sah. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi implementasi JTA berbasis framework terpercaya, misalnya NIST, untuk lingkungan akademik. Nah, selanjutnya ke bagian metodologi. Metodologi penelitian di sini yang saya gunakan, saya menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan sumber berjumlah 20 dan terbitan dalam 5 tahun terakhir. Lalu pada proses SLR ini memiliki tiga tahapan. Yang pertama ada identifikasi literatur. Identifikasi literatur yaitu penelusuran literatur dilakukan dengan mencari artikel jurnal ilmiah yang membahas topik Zero Trust Architecture, keamanan cyber, dan sistem informasi akademik. Lalu selanjutnya ada seleksi literatur, yaitu literatur yang dikaji diseleksi berdasarkan tahun terbit maksimal 5 tahun terakhir, kecocokan dengan topik ZTA dan sistem informasi serta aksesibilitas dokumen lengkap. Lalu yang terakhir ada analisis dan sintesis. Setiap artikel dianalisis serta secara tematik untuk mengidentifikasikan pendekatan implementasi ZTA, tantangan teknis, serta keberhasilan strategi pertahanan cyber yang diterapkan. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama itu berkaitan dengan pentingnya keamanan sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik seperti portal mahasiswa, Learning Management System atau LMS, dan sistem informasi terintegrasi semakin rentan terhadap ancaman cyber seiring dengan tingginya keterhubungan antar pengguna dan kompleksitas sistem. Keamanan sistem ini menjadi sangat penting karena menyimpan data sensitif seperti nilai mahasiswa, data keuangan, serta catatan akademik yang harus dijaga kerahasiaannya. Tanpa kontrol yang ketat, akses tidak sah dapat dengan mudah mengancam integritas dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, penerapan model keamanan yang lebih adaptif dan dinamis seperti Zero Trust Architecture atau ZTA ini sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem tetap aman dari ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan mengenai implementasi teknologi pendukung ZTA. Zero Trust Architecture ZTA ini mengadopsi berbagai teknologi keamanan canggih untuk memperkuat perlindungan data akademik.
Salah satu aspek utama dari ZTA adalah penerapan autentikasi multifaktor atau MFA yang memastikan bahwa hanya pengguna yang benar-benar terautentikasi yang dapat mengakses sistem. Di samping itu, kontrol berbasis peran RBAC memungkinkan pengelolaan hak akses yang lebih terstruktur, sehingga setiap pengguna hanya bisa mengakses data yang relevan dengan perannya. Selain itu, ZTA juga mengintegrasikan segmentasi mikro untuk membatasi pergerakan ancaman dalam jaringan dan kebijakan less privilege yang membatasi akses berdasarkan kebutuhan pengguna, sehingga mengurangi potensi eskalasi akses yang tidak sah. Kombinasi dari berbagai teknologi ini memperkuat kontrol terhadap data sensitif seperti nilai mahasiswa, data keuangan, dan catatan akademik, serta menjaga sistem tetap aman meskipun diakses dari berbagai perangkat dan lokasi. Nah, terakhir kepada kesimpulan. Kesimpulannya, Zero Trust Architecture atau ZTA ini merupakan strategi pertahanan cyber yang efektif untuk sistem informasi akademik, menggantikan model keamanan tradisional dengan verifikasi akses ketat berbasis identitas. Pendekatan ini melindungi data akademik dari kebocoran, penyalahgunaan akun, dan serangan rekayasa sosial. Integrasi teknologi seperti MFA, enskripsi, segmentasi mikro, dan pemantauan AI memperkuat keamanan lingkungan cloud dan hybrid. ZTA menjadi solusi strategis untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam pendidikan tinggi. Nah, baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.